Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja dolan ke tempat prakteknya teman saya lama yang sudah seperti saudara, karena sudah puluhan tahun saya berkenalan dengan Profesor Dr. Walijo yang ada di Dusun Songapan, Dukuh, Argodadi Sedayu, Sleman, Yogyakarta. Bantul ya? Bantul ya, masuk Bantul ya, Mas. Ya. Oke Pak Walijo, perkembangan dari praktek pengobatan Anda seperti apa sekarang ini? Jadi gini Pak, kalau pengobatan itu karena sekarang harus profesional Pak. Dalam arti kepastian harus jelas gitu loh Pak. Ya. Kami menggeluti pengobatan selama lebih kurang 45 tahun. Kita harus memilih obat-obat yang profesional yang pasti seperti ini. Jadi sementara ini kan sampai saat ini kan banyak ya, para medis sendiri mencari pengobat herbal seperti kami ini. Itu contoh sekarang kebanyakan yang gagal operasi, terus gagal padahal itu harus di kemo, tidak di kemo. Kanker ya, kasus kanker itu contoh sekarang ada salah satu pasien dari Kebumen itu kan dia udah operasi toh, tapi kenyataannya harusnya kemo tidak kemo karena terbatas dengan BPJS itu. Nah, karena terlalu biaya yang terlalu mahal, istilahnya karena di BPJS tidak mengcover, dia harus terpaksa tidak bisa meneruskan kemo. Akhirnya kita rawat, posisi sudah membujuk, akhirnya sekarang bisa mengering seperti ini. Ya, target pengobatannya sekitar untuk mematikan sel-sel lain itu sekitar 3 maksimal 4 bulan itu udah sel-selnya yang stadium lanjut itu ya, kita sudah kering ini. Juga banyak juga hepatitis B ke C, sirosis ini perlu pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita tidak dasarnya pengalaman asal obati itu repot. Sebenarnya begini, sekarang banyak pengobat bermunculan kemana-mana, jam terbangnya belum berpengalaman, langsung memberanikan diri untuk membuka praktek. Itu juga terima kasih untuk penerus kami semuanya gitu loh. Tapi satu hal ini harus banyak belajar dan belajar. Jadi yang perlu kita pahami sekarang ini, obat-obat itu harus teruji benar ya. Benar, karena apa? Sekarang memang zamannya era globalisasi ini, kita harus mengacu ke profesionalisme tinggi ya. Mutu kualitas harus jelas yang terbaik untuk kita sajikan, dan pengalaman itu juga perlu sekali itu loh. Dan kita harus benar-benar memahami seperti ini. Banyak juga yang ini berbagai macam penyakit termasuk stroke, jantung bocor, ginjal bocor tanpa operasi di kami. Dasar pengalaman ini ya, ini kan kita terapkan, uji coba itu kita terapkan, dari tidak hanya kita coba-coba, tapi jangan coba-coba, yang penting kita harus mengobati sesuai yang kita geluti dan kemampuan kita harus kita tingkatkan. Ini untuk mengobati segala penyakit, bagaimana caranya kita mendekatkan EDM, kita harus jelas seperti itu. Artinya semua penyakit ya Pak Walijo? Semua penyakit. Artinya yang kronis pun nggak apa-apa itu bisa, ya. Pengalaman kami mengobati sekitar 50.000 Pak, 50.000 pasien. Ini ya kita cukup pengalaman ini untuk kita tekuni dan kita geluti bagaimana untuk menaikkan mutu kualitas ini. Dari kalangan ya orang bawah sampai pejabat itu kita banyak ya yang kita obati Pak. Dari istilahnya kalangan medis juga banyak kita obati seperti ini. Ini artinya bahwa pengobatannya itu antara lain dengan herbal juga atau herbal Pak, pijat saja ya? Kita herbal Pak, herbal. Kalau pijat itu hanya kalau perlu dipijat, tapi ya yang penting kita pakai herbalnya itu Pak. Contoh untuk mengeringkan luka, harusnya luka tidak bisa kering-kering. Bagaimana bisa keringkan itu, kita harus profesional tinggi gitu Pak, seperti itu. Untuk mematikan sel-sel kanker, bagaimana caranya mengobati, itu juga perlu pengalaman yang jelas dan pasti. Ini untuk mengobati hepatitis ya, itu ada pengalaman yang jelas ya, pasti itu Pak. Seperti ini yang kita geluti. Jadi kami selama 45 tahun kita sudah geluti pengobatan sekitar 50.000 pasien ya. Tingkat keberhasilannya
sekitar hampir 90% Pak. 90% sembuh ya. Sembuh. Artinya yang dilakukan oleh Pak Walijo pengobatannya tidak memakai obat-obat kimia tapi Oh tidak Pak. obat-obatan herbal ya. Herbal. Kenapa Pak memilih yang herbal itu? Herbal karena gini Pak. Kalau kita masak pakai obat-obat kimia itu kita sandung Pak. Kebetulan Permenkes kan tidak sesuai itu Pak. Karena kan kita pengobat herbal Pak. Harus naati aturan sebagai warga negara yang baik, kita naati aturan ini yang diajukan oleh pemerintah. Jangan sampai perbuatan melawan hukum. Ini yang perlu kita tegaskan Pak. Iya. Artinya Pak Walijo sebagai pengusada atau pengobat memang sengaja memilih di herbal ya. Betul Pak, betul sekali. Nah, selama ini kendalanya apa Pak Walijo? Saya rasa kalau kendala sih tidak ada Pak, tidak ada. Jadi kita memang selama ini kita harus bisa mengobati yang perlu ya, kebanyakan Pak itu yang udah yang udah parah-parah itu Pak, yang harusnya istilahnya operasi tidak operasi, harusnya istilahnya di kemo tidak di kemo, seperti itu Pak. Kemudian harapan Pak Walijo ke depannya nanti seperti apa Pak? Kedepannya kita mau berbuat ya lebih baik lagi. Contoh sekarang ada pasien dari Kulon Progo itu pendarahan otak Pak. Itu kalau dioperasi itu berapa Pak ya? Hampir 250 juta biaya yang lengkap itu. Nah, kalau kita obati dengan herbal paling banyak berapa 10% aja nggak nyampe Pak, itu udah sembuh gitu loh Pak. Ini sekarang kenyataannya kegiatannya udah bisa aktivitas seperti biasa gitu loh. Karena apakah kalau orang miskin ya harusnya operasi tidak operasi itu harusnya ini kan harus kita tolong juga Pak. Gitu, Pak. Tidak harus. Artinya dia berhak sembuh juga ya. Sembuh Pak. Kita tidak pandang golongan tingkat kaya atau miskin, gitu miskin. Ya. Orang sakit harus sembuh. Ini yang perlu kita pikirkan. Untuk kemajuan bangsa dan negara ini harus kita tekuni dan kita waspada, ini yang perlu kita pikirkan. Dan Pak Walijo optimis ya dengan pengobatan seperti itu ya. Optimis Pak. Ya oke. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.